السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala kita ini harus datang ke dunia ini. Kita mau, kita tidak mau, ya tetap kita ini datang ke dunia ini. Tidak ada seorang pun dari kita yang sebelum datang ke dunia ini merencanakan datang ke dunia ini, ya ada. Saya nanti akan datang ke dunia tahun 1980, tidak ada. Kita tidak merencanakannya, tiba-tiba kita sudah ada di dunia ini. Hadirin yang mulia, begitu juga. Nanti akan datang satu masa kita tidak merencanakannya, kita tidak memikirkannya, kita belum menginginkannya, tiba-tiba kita sudah nggak ada di dunia. Kadang-kadang kita ngobrol dengan seseorang, maka dia mengatakan, "Pak, besok kita ketemuan lagi. Sudah saya siapkan semua kok pertemuan kita ini. Makanannya sudah saya siapkan, rumahnya sudah saya siapkan. Nanti besok pokoknya Bapak harus datang lagi." Hadirin yang mulia, ternyata Allah berkehendak lain. Yang janjian tadi, yang mau datang malamnya meninggal dunia, yang menyiapkan juga mati juga. Inilah dunia, datang tidak disangka-sangka, pulang juga tidak disangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segalanya untuk kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan Allah Subhanahu wa taala wujudkan semuanya. Kita butuh makanan, Allah Subhanahu wa taala sediakan makanan. Kita butuh minuman, Allah Subhanahu wa taala ciptakan danau, ciptakan sumber-sumber air, ciptakan air hujan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan jumlah yang begitu banyak. Contohnya manusia ini suka makan kambing. Maka walaupun kambing itu setiap Idul Adha kematiannya terbanyak, kemudian anaknya juga nggak banyak. Kambing itu paling anaknya 1, anaknya 2. Tapi di mana-mana kambing itu ada. Tapi kita lihat kucing, anaknya itu banyak, sekali melahirkan 5, 8. Tapi karena bukan untuk makanan manusia, ya jumlahnya kucing itu tidak banyak. Padahal orang sini insya Allah nggak ada yang makan kucing.
Beda kalau di daerah Solo mungkin ada. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini telah menyediakan sedaya ingkang diperlokne manusia di siapnya sedaya. Maka bagi manusia yang mikir tentu dia akan bertanya-tanya. Saya datang ke dunia ini di luar rencana saya. Nanti saya mati juga di luar rencana saya. Nah setelah saya di dunia ini kok semuanya ada, ini mesti ada yang mendatangkan saya ke dunia ini. Dan mesti saya didatangkan ke dunia ini mesti ada maksudnya. Ini orang kalau mikir dia pasti akan bertanya-tanya. Tapi kalau orang tuh nggak mikir, langsung pokoknya makanan ada ya dimakan, dunia ya dikumpulkan. Pokoknya mikir dunia terus. Tengah-tengah tawajuh dengan dunia, tiba-tiba dia dipaksa meninggal dunia. Hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita di dalam kebingungan. Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi, para rasul untuk menjelaskan kepada kita untuk apa toh kita ini ditaruh di dunia ini, untuk apa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan dunia ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah di antara kita yang terbaik di dalam mengerjakan tugas selama di dunia ini. Hadirin yang mulia, semua yang duduk di sini, bahkan semua manusia yang hidup di dunia ini, semuanya diuji tanpa terkecuali. Ini kedah kita rasakan nih. Kadang-kadang manusia ini dia itu merasa diuji ketika habis duitnya. Dia merasa diuji ketika dimarahi istrinya. Nah, bagaimana Pak kabarnya Pak? Waduh, kula ini susah saya nih. Nembe diuji kali Gusti Allah. Nah, diuji napa to? Niki lho. Mbak wedok ini kok ngetokne sungune terus ini. Nah, seneni terus kula ajeng kurun 4 bulan kok dilarang terus ini. Hadirin yang mulia, setelah sekian lama kita berjumpa lagi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, ujiannya pun bakdo nih, ujiannya udah selesai, udah longgar semua. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak tepat. Manusia ini senang itu ujian, susah juga ujian. Liyabluwani aashkura am akfur. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau itu diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Beliau diberi kendaraan namanya angin. Kalau sekarang kita ini pengen ke udara harus pakai pesawat, harus bayar. Itu pun harus nunggu jadwalnya. Nah kalau Nabi Sulaiman mboten, Pak. Pokoknya pengen numpak angin sak wayah-wayah miber langsung ngeten mawon. Ini Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman beliau mengatakan, nikmat-nikmat yang banyak ini liyabluwani aashkur am akfur, ini untuk menguji saya. Ini Allah ini memberi nikmat-nikmat seperti ini untuk menguji saya. Apakah saya syukur, apa saya kufur kepada nikmat Allah? Nah, hadirin yang mulia, kita gadah motor, kita gadah mobil. Ini kenikmatan yang di dalamnya tersimpan ujian. Sak sampune gadah motor niku tesih ajeng iktikaf napa mboten? Nah, niki. Sak sampune gadah motor niku motore dienggo khususi napa dienggo teng sawah mawon? Nikilah ujian.
Kalau kita punya motor, iktikafnya malah tambah lama. Oh, berarti nanti pertanyaan mengenai motor akan dikurangi oleh Allah. Tapi kalau kita ini punya motor, taklim akhir tengah-tengah mentok omah. Mengikali Gusti Allah ditangkleti Kang, sampeyan kuwi diwai motor kok malah gak gelem iktikaf piye? Kita jenengan badhe jawab napa, Pak? Hadirin yang mulia, inilah dunia. Kesusahan itu ujian. Kalau kesusahan itu ujian, semua orang sadar. Tapi kalau menyadari kenikmatan itu ujian, inilah banyak orang yang tidak sadar. Liyabluwakum, Allah meletakkan kita ke dunia ini adalah untuk ujian. Ujian ketika mendapatkan nikmat masih ngerjakan tugasnya apa tidak. Ketika mendapatkan kesusahan masih ngerjakan perintah apa tidak. Hadirin yang mulia, biasanya manusia ini dia akan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dikala tidak terlalu senang dan tidak terlalu susah. Manusia begitu. Dia akan keluar 4 bulan ya. Kalau duitnya itu ya biasa-biasa. Tapi kalau lagi panen besar, bisnis lancar, itu biasanya ditaskil wangel, Pak. Biasanya ngeten niku. Memang iki ditinggali nek sing angel ngadeg sinten iki. Hadirin yang mulia, biasanya kalau manusia itu seneng, itu perintah Allah ditinggalkan. Sebaliknya kalau susahnya nemen, itu perintahnya Allah juga ditinggalkan. Nah, sekarang nggak pernah makom itu, Pak. Nggak pernah jauh lah, Pak. Ini ekonomi keluarga lagi ruwet ini. Jadi manusia itu kalau susahnya parah nggak ngerjakan perintah, kalau senengnya parah juga nggak ngerjakan perintah. Lah ini orang gagal semua. Orang yang beruntung ini susah ya mengerjakan perintah, nggak susah nggak seneng ya mengerjakan perintah, kemudian seneng ya tetap mengerjakan perintah. Bagaimana tadi? Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang iman, berangkatlah kamu, kerjakanlah perintah Allah. Khifafan wa thiqala, ketika kita ini ringan maksudnya nggih, bojone mung setuju, anake setuju, bisnisnya toto, mencocok kabeh, koncone nggih nyenengne, jamaah satu mahalah, rutenya juga sesuai. Nah, cocok nih. Khifafah ketika ringan. Wa thiqala, begitu juga berangkatlah ketika kita ini berat. Berat itu ya istrinya nggak setuju, anaknya nggak setuju, bisnisnya menggandoli, ya. Sawahe nggih gandoli, atine gandoli pisan. Dugi markas koncone mboten nyenengne, diputusne rute sing mboten ngenakne. Nah, kadang-kadang nek tiyang mboten ditulung kali Gusti Allah wani mundur ya, Pak. Anu Pak niki izin nih enten takaza mendadak. Padahal takazane niku nggih mboten purun medal niku. Ingfiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu kata Allah ketika ringan maupun ketika berat. Maka hadirin yang mulia, kita hidup di dunia ini pokoknya prinsipnya mengerjakan tugas dalam keadaan apapun juga. Insyaallah hadirin. Pokoknya ini wayai khurut, wayai berbuat, wayai berjuang dalam keadaan apapun nggih kudu budal. Wayai jauhlah dalam keadaan apapun nggih kudu budal. Wayai makomi dalam keadaan apapun nggih kudu budal. Insyaallah hadirin. Lah tiyang nek ngeten niki tiang-tiang ingkang diridhoni kalih Gusti Allah. Hadirin yang mulia, lah mengerjakan perintah dalam keadaan seneng, dalam keadaan susah berat napa ringan, Pak? Berat. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa mengerjakan perintah dikala berat, dikala ringan itu bagaimana caranya? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar
idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, melanjutkan perjuangannya menuju kota Madinah. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabat setianya, namanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka untuk menghindari kejaran-kejaran orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau istirahat sebentar di Gua Thur. Gua Thur itu satu tempat yang sangat tinggi. Kalau kita jalan kaki manjat itu ya kira-kira 2-3 jam lah. Puncak gunung. Maka sesampainya di Gua Thur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar menemukan Gua Thur itu banyak lubangnya. Dan kalau di Arab sana itu namanya lubang itu mesti ada isinya. Ada kalajengkingnya, ada ularnya, dan lain sebagainya. Hadirin yang mulia, maka Sayyidina Abu Bakar beliau menyobek pakaiannya. Beliau menjadikan pakaiannya untuk sumpel-sumpel lubang-lubang tadi. Setelah disumpel semua, ternyata masih tersisa satu lubang. Dan kain sudah habis. Maka hadirin yang mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau akhirnya menyumpal lubang tersebut dengan kakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau istirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Tengah-tengah Rasulullah istirahat, tiba-tiba kakinya Sayyidina Abu Bakar disengat. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi karena Rasulullah berada di pangkuannya, beliau tidak bergerak sedikit pun. Kemudian saking gak tahannya Sayyidina Abu Bakar nangis, akhirnya beliau meneteskan air mata mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun memberi nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar. Nasihat yang sangat penting bagi orang-orang yang sedang berjuang. Apa nasihatnya? Innal la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih. Hadirin yang mulia, sing dadekne tiyang niku mboten kuat berjuang niku napa to? Sing dadekne tiyang niku mboten kuat berjuang itu karena bersedih hati. Orang itu kalau bersedih hati, masalah kecil terasa besar sekali. Sudah niat 4 bulan, tiba-tiba diusuli, dia mengatakan, Masya Allah Pak, kula dereng saged medal riyin, kula sedang bersedih hati saya ini, sedang berduka yang mendalam saya ini. Ya kok berduka napa to Pak? Niki lho, pitik kula mboten ngendhok nih, susah kula. Hadirin yang mulia, Masya Allah. Jadi orang itu kalau bersedih hati, goro-goro pitik mboten ngendhok mon dadi mboten sedo medal 4 bulan. Tapi kalau orang itu hatinya itu tidak bersedih, hatinya kuat, hatinya kokoh, maka masalah-masalah besar terasa ringan saja. Sudah niat 4 bulan ya tetap berangkat. Loh Pak, sampean sawah ndek wingi 10 hektar mboten panen sedoyo kok. Tetap budal Pak. Dan ini mun kula niatis, masalah semua dari Allah. Kalau Allah memberi ujian ini berarti mau memberi pahala. Tetap berangkat saya. Nah, hadirin yang mulia, kalau orang itu hatinya kuat, nggak gampang susah, itu nanti masalah besar jadi terasa kecil. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau orang itu nggak susahan, nggak gampang sedih, akhirnya dia itu mudah syukur kepada Allah. Tapi kalau orang itu gampang sedih, maka orang itu kalau gampang sedih, sabar aja nggak bisa, apalagi syukurnya. Lah orang itu kalau nggak sabar, nggak syukur, nggak jadi berjuang. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita hidup satu kali ini? La tahzan, jangan gampang susah. Insyaallah hadirin. Nah bagaimana biar nggak gampang susah?
Innallaha ma'ana. Orang itu biar nggak gampang susah, tanamkan di dalam hati, Allah selalu menyertai kita. Orang itu kenapa dia itu sedih? Kenapa dia itu bingung? Nggak punya duit bingung, kebanyakan duit juga bingung, istri marah bingung, anak marah bingung, anak nakal bingung. Hadirin yang mulia, ini masalahnya karena dia tidak merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini Pak, ditaskil keluar, duitnya nggak punya. Kemudian di antara salah satu jamaah itu ada orang kaya. Maka dia mengatakan, wes toh Pak, gak usah bingung, wes tak cukupi kabeh, gampang. Yang penting metune karo aku. Nah, aku iki cik wong anyar iki perlu belajar. Nah, ini usulnya ngeten niku Pak. Yang tiang khawas nyuwun dikancani orang-orang lama. Akhirnya tiang lama niku hurute pesenten tiang khawas mawon. Hadirin yang mulia, akhirnya dia berangkat. Dompetnya nggak ada isinya. Pakaiannya pun hanya satu saja, tapi dia tenang saja, gembira. Loh Pak, sampeyan metu gak duwe seneng. Lah ini yang sugih gampang. Uang khidmat itu sudah jelas free nih. Hadirin yang mulia, padahal ini baru merasa bersama dengan manusia. Yang mana hati manusia itu bisa berubah kapan saja. Tiba-tiba gak gelem ngragati tengah-tengah menduki irian, Kang, aku ndelok wajahmu sumpah Kang wis mulya dhewe. Nah, sakit mawon manusia nih. Nah, hadirin yang mulia, baru bersama manusia kita sudah bisa tenang hatinya. Lah bagaimana kalau orang itu sudah merasa bersama dengan Allah itu bagaimana? Walaupun nggak punya duit, walaupun gubuknya reot, walaupun masalah dari mana-mana, tenang saja, seakan-akan dia orang paling gembira di dunia. Sebagaimana para sahabat, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Para sahabat itu kebanyakan itu orang melarat-melarat. Tapi karena mereka itu merasa betul bersama dengan Allah, akhirnya apa? Orang-orang itu nyangka sahabat itu orang-orang kaya. Kan nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngomong kulo siap medal Pak, tapi dimusyawarahkan mboten enten. Pokoknya meneng, mohon siap, seakan-akan orang-orang kaya. Inilah orang-orang tuh kalau merasa bersama dengan Allah itu seperti ini. Akhirnya ini gak di duit, kalau di duit ini wajahnya podo. Susah seneng is podo mawon. Ini kita ini di duit ini tinggal seger, sehat. Duit telas seakan-akan kematian sudah di depan mata. Hadirin yang mulia, kita ini kudu ngerasa, ngeraos nih, Allah itu selalu bersama dengan kita. Insyaallah hadirin. Orang tuh kalau sudah merasa bersama Allah, akhirnya bagaimana? Fa'anzalas sakinata. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan. Jadi orang tuh kalau sudah merasa dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentrem, atine ayem. Jadi yang niku nek pengen ayem niku bukan dengan cara memperbanyak mobilnya, mempertinggi rumahnya. Boten, ayem niku panggonane teng ati. Lah ayem niku badhe didugiaken kalih Gusti Allah nalikane kita ini ngraos selalu bersama dengan Allah. Makanya kita ini kalau pengen tenang, gampang saja, tingkatkan rasa selalu bersama dengan Allah. Insyaallah hadirin. Wa ayyadnahum bijunudin lam taroha. Orang itu kalau merasa bersama Allah, Allah akan mendatangkan, membantunya dengan tentara-tentara yang tidak terlihat. Jadi yang mulia, kalau orang itu nggak bersama dengan Allah, nggak merasa bersama dengan Allah, paling yang bantu makhluk-makhluk Allah yang kelihatan, tentara, tembak, pesawat. Itu menunjukkan merasa bersama dengan Allah itu kurang. Tapi kalau orang itu sudah merasa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan tentara-tentara yang tidak terlihat. Apa saja semua bisa jadi tentaranya Allah. Seperti Rasulullah ketika di Gua Thur, laba-laba bisa jadi tentaranya Allah. Nabi Ibrahim ditolong Raja Namrud, dikirim tentaranya Allah. Tentaranya apa? Nyamuk. Tentaranya hanya nyamuk saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketika perang Ahzab, tentaranya Allah apa itu? Angin. Angin jadi tentara, semut jadi tentara, nyamuk jadi tentara. Semuanya jadi tentara Allah Subhanahu wa taala.
Itu kalau orang itu merasa bersama dengan Allah. Tapi kalau orang itu nggak merasa bersama dengan Allah, tentara itu malah nggak bermanfaat apa-apa. Bedile mun enten, pasukannya sudah ada, mau nembak mejen kabeh. Atau zaman riyen, ketika zaman para wali itu, orang-orang Belanda mau menyerang Surabaya, menurunkan bom di mana-mana, ternyata tidak ada gunanya semuanya, bomnya malah mboten mejen sedoyo. Karena apa? Karena Allah tidak menolong mereka. Yang ditolong para kiai, para ulama, para santri, para pejuang yang mereka selalu merasa bersama dengan Allah. Maka hadirin yang mulia, bagaimana rasa bersama dengan Allah ini kita tanamkan betul di dalam hati kita. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasuk betul nih? Caranya yang pertama, kita selalu membicarakannya. Kemudian cara yang kedua, kita selalu mendakwahkannya, menyampaikan kepada umat bahwasanya Allah ini bersama kita. Kalau kita ini yang kita omong sawah, kita omong perdagangan, akhirnya apa? Akhirnya yakinnya umat itu kepada sawah dan perdagangan. Yang bundi-bundi sampai dugi markas, gitu, terus yang mikir dagang. Sampai khurut nih, sing dipikir nggih duwe, awal kula dereng cekap loh Pak. Yang mau dakwah kok dipikir amal, itu imannya bagaimana itu? Hadirin yang mulia, pokoknya kita ini dalam perjuangan ini diomong terus nih, kebesaran Allah kita bicarakan dan kita sampaikan supaya merasuk di dalam hati. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia dan para sahabat ini mendapatkan rasa innallaha ma'ana. Rasulullah menanamkan rasa innallaha ma'ana kepada Sayyidina Abu Bakar itu kapan? Di tengah-tengah perjuangan. Ini menunjukkan untuk mendapatkan rasa innallaha ma'ana ini kalau nggak berjuang itu sulit. Maka kalau kita pengen dapat innallaha ma'ana, kita harus berjuang, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung halaman, memperjuangkan agama, naik gunung, turun gunung, kepanasan, kedinginan, minimalnya 4 bulan. Insyaallah. Maka yang niat pengen mendapatkan rasa innallaha ma'ana, silahkan daftarkan nama. Monggo Pak. Monggo. Ini mboten 4 bulan nggih, mboten merasuk nggih. Monggo. Mari Pak. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, negeri jauh, jarak dekat semuanya. Yang 1 tahun. Masya Allah, ini untuk latihan iman ini. Kalau kita tidak berjuang, maka iman itu hanya akan jadi pembicaraan saja, tidak merasuk di dalam hati kita. Monggo. Nah, yang sudah daftar, ngumpul dengan jamaahnya. Yang belum daftar, didaftarkan sekarang. Insyaallah semuanya ini hadirin. Hadirin yang mulia, yang belum berangkat harus niat berangkat. Kalau orang itu di dalam hatinya itu belum ada niat, belum ada greget untuk memperjuangkan agama sebelum kematian datang kepadanya, nanti ditakutkan matinya itu bukan mati yang baik. Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil jihad. Kurang lebihnya barang siapa yang dia itu mati dalam keadaan belum berperang atau belum meniatkan hatinya untuk berperang, mata fasiko, nanti matinya mati yang tidak baik. Maka kita ini mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih umur, kok sekarang belum bisa berangkat, tetap harus niat.